Salam jumpa kembali teman-teman semua. Kita akan lanjutkan pembahasan alur cerita Windbreaker chapter 15-16. Seperti yang disinggung di pembahasan sebelumnya, rupanya pertarungan antara Hiragi dan Sako memang menjadi pertarungan adu kekuatan yang berlangsung sangat seru. Ayo langsung aja kita masuk ke pembahasannya dan tolong subscribe dulu ya lur. Panel 1 dibuka dengan gambar yang menunjukkan Hiragi dan Sako yang saling bertukar serangan. Pertarungan yang berlangsung dengan tensi yang tinggi itu mencuri banyak perhatian anggota sisi Toren, bahkan sampai sangat serius ngelihat pertarungan itu. Saking cepatnya pertarungan itu, sampai-sampai gerakan mereka hampir nggak kelihatan. Hayato dan Nirei pun sampai melongo lihat pertarungan itu. Tapi berbeda dengan Sakura, dia malah terlihat sangat bersemangat. Hayato pun berkomentar ke Sakura bahwa ternyata julukan tentang Jenderal Surgawi itu bukan omong kosong. Lalu Hayato menanggapi itu dengan berkata, kalau memang dia squad itu kenapa gak dibantai aja dari awal? Rupanya bukan Sakura aja yang semangat ngelihat pertarungan itu, tapi juga Kang Ume yang turut bersemangat sama seperti Sakura. Lalu Kang Ume menengok ke arah Sakura dan berkata, "Kupikir doronganmu membuahkan hasil, Sakura." Dan Sakura tersipu-sipu mendengarkan komentar Kang Ume itu tanpa berkata apa-apa. Di sisi lain, Tomiyama dan Togame sepertinya sangat menikmati pertarungan yang dilihatnya itu. Namun, Togame melihat bahwa Hiragi sangat agresif ketimbang Sako. Di panel berikutnya diceritakan sebuah kisah pendek masa lalu Hiragi dan Sako. Di panel ini diceritakan bahwa ternyata dulu Sako adalah orang yang sering mendapatkan bulian dari orang-orang di sekitarnya. Dan Hiragi adalah orang yang selalu menyelamatkan Sako ketika Sako sedang dibully. Hiragi juga yang memberitahu Sako jika mendapatkan bulian, maka hal itu harus dilawan, jangan malah cuma diam aja. Sako pernah meminta Hiragi untuk mengajarinya baku hantam, lalu Hiragi pun menuruti permintaan Sako itu. Pada panel itu diceritakan Sako sangat mengagumi Hiragi karena kekuatan dan kepeduliannya kepada teman-temannya. Bahkan Sako ingin terus mengikuti setiap langkah yang dilalui Hiragi. Singkat cerita, Hiragi pun lulus dari SMP. Dan Hiragi memutuskan untuk melanjutkan sekolahnya ke SMA Furin. Di hari pelulusan Hiragi itu, Sako berkata kepada Hiragi bahwa Sako akan mengikuti Hiragi dan akan melakukan apapun supaya Hiragi bisa mencapai puncak Furin. Namun Hiragi malah mengomentari omongan Sako itu dengan berkata, "Kau mungkin gak harus mengikutiku. Aku sudah memutuskan untuk mengikuti Umemiya pas masuk Furin. Jadi itulah kenapa aku gak akan mengincar posisi puncak dan aku gak akan memenuhi ekspektasimu bahkan jika kau mengikutiku. Kau harus mengikuti jalanmu dan cari tujuan baru." Mendengar hal itu dari Hiragi tentu saja membuat Sako kecewa, dan setelah kejadian itu Sako menjadi temperamen, gampang kesinggung, mudah ngamuk dan baperan. Lalu di panel ini juga terlihat ada 9 orang yang tergeletak tak berdaya. Rupanya mereka adalah korban kekesalan Sako. Setelah Sako membantai 9 orang itu, lalu Tomiyama Choji dan Togame datang menghampiri Sako. Nah, lanjut. Saat Tomiyama Choji melihat Sako, dia langsung menantang Sako untuk kelahi tuh sama dia. Lalu Sako mengajukan pertanyaan ke Choji dengan berkata, "Apa kau kuat?" Dan Choji pun menjawab, "Tentu saja aku kuat." Lalu Togame mengajak Sako untuk bergabung dengan sisi Toren. Namun Sako menanggapi ajakan Togame itu dengan berkata, "Aku tidak peduli dengan itu. Aku hanya ingin melawan orang yang kuat," tutup Sako. Nah, lalu kita balik lagi nih ke pertarungan Sako melawan Hiragi. Sako dengan penuh emosi yang membara dan membakar jiwa itu kembali menyerang Hiragi dengan kecepatan penuh dari arah bawah. Hiragi pun tentu saja terkejut. Hiragi yang gak mau kecolongan lalu melancarkan tinjunya ke arah Sako, tapi Sako berhasil menghindari tinju Hiragi itu dengan melompat ke atas. Lalu setelah mendarat, dengan cepat Sako melancarkan tinjunya ke Hiragi. Dan alhamdulillahnya
serangan Sako yang sangat cepat itu bisa dihentikan oleh Hiragi dengan cara menangkap tinjunya Sako. Dan di sini juga Hiragi berkata ke Sako, Hiragi meminta maaf karena tidak bisa mengikuti ekspektasi Sako. Lalu setelah itu, di panel berikutnya Hiragi membalas serangan Sako itu dengan mendaratkan tinjunya tepat di perut Sako. Dan pukulan Hiragi itu pun berhasil membuat Sako tersungkur. Sako yang tersungkur itu pun mengungkapkan rasa kekecewaannya ke Hiragi dengan berkata, "Kau tidak perlu meminta maaf. Bahkan ketika kau memutuskan untuk mengikuti Umemiya, itu adalah hakmu. Hanya saja aku ingin kau dulu bilang padaku, ikuti aku." Lalu setelah itu Sako kembali melancarkan tinjunya ke Hiragi, namun belum sempat tinju itu mendarat ke Hiragi, Hiragi memberikan tendangan terakhirnya ke Sako sampai Sako pingsan dan akhirnya kalah. Semua anggota kelompok Sisi Toren yang melihat kekalahan Sako pun terkejut. Bagaimana tidak, Sako yang merupakan salah satu orang terkuat di Sisi Toren berhasil dikalahkan oleh Hiragi. Bukan saja tentang kekalahan Sako, tapi juga mereka terkejut dengan kekuatan Hiragi sebagai salah satu jenderal surgawinya Furin. Di panel kedua pada chapter 16 ini terlihat kelompok Furin yang sepertinya merasa lega karena pertarungan yang menegangkan itu selesai dengan sebuah kemenangan. Di sisi lain terlihat juga Tomiyama Choji yang sepertinya merasa puas dengan pertarungan yang ditontonnya itu. Namun berbeda dengan Togame yang hanya duduk diam. Lalu Togame pun berdiri menengok ke arah belakang untuk meminta anggota kelompoknya yang lain agar segera membawa Sako keluar arena pertarungan. Namun di sini juga terlihat Hiragi berkata ke Togame, "Kau tenang saja, biar aku yang membawa Sako keluar." Melihat Hiragi yang peduli dengan Sako, Togame pun berkomentar dengan berkata bahwa seharusnya Hiragi gak perlu segitunya. Lalu Togame mendekati Sako yang sedang pingsan itu dan menarik bajunya Sako dengan kasar. Hiragi yang melihat itu langsung memegang tangan Togame dan menatap wajah Togame. Lalu Togame menanyakan apa maksud dari sikap Hiragi yang seperti itu. Lalu setelah itu Hiragi berdiri dan meninggalkan Togame sambil berkata, "Apa yang kau lakukan itu tidak akan membuat timmu menjadi kuat." Togame pun hanya diam mendengar Hiragi yang berkata seperti itu. Di panel ini terlihat Hiragi kembali ke tempat duduknya dan disambut dengan pujian oleh teman-temannya. Di panel ini juga terjadi percakapan antara Kang Ume dan Hiragi tentang hubungan antara Hiragi dan Sako. Dan di panel lain, Togame dan Sakura mulai bersiap untuk bertarung pada pertarungan berikutnya. Sakura di sini tampak begitu bersemangat. Dan menjelang pertarungan itu terdengar riuh teriakan dukungan dari kelompok Sisi Toren untuk Togame. Dan begitupun Sakura yang mendapatkan dukungan dari teman-temannya termasuk Kang Ume yang memberikan ucapan semangat ke Sakura dengan berkata, "Hadapi dia dan selamat berdiskusi." Pada panel ini Sakura merasakan ada hal yang aneh karena Sakura tidak merasakan ada sensasi apapun ketika Togame mulai naik ke atas pentas pertarungan. Setibanya Togame di atas pentas, Sakura langsung mengajaknya untuk memulai pertarungan itu. Namun Togame berkata ke Sakura untuk tidak terburu-buru karena terkadang sikap yang buru-buru akan mendatangkan sesuatu yang kurang. Suasana menjadi tegang saat Sakura dan Togame mulai berhadapan. Togame lalu melepas kacamatanya dan Sakura langsung menyerang Togame dengan tinjunya. Tapi Togame bisa menghindari tinju Sakura itu. Bahkan bukan saja menghindar, Togame pun berhasil menyergap tubuh Sakura dan membantingnya ke lantai. Seketika saja semuanya kaget melihat gerakan Togame yang sangat cepat itu. Togame yang hendak mendaratkan pukulannya ke Sakura yang sedang terkapar itu, tiba-tiba saja Sakura melawan dengan melayangkan kakinya ke arah wajah Togame dan gerakan itu alhamdulillah berhasil membuat Sakura bebas dari tekanan Togame. Hiragi yang melihat Sakura sempat terpojok di awal pertarungan berkata di dalam hatinya, "Sakura, faktanya kau cukup kuat. Itu jelas terlihat saat kau bertarung saat di perbatasan itu." Namun, Hiragi juga mengakui bahwa Togame pun sangat kuat. Chapter 15-16 pun selesai. Di chapter akhir sepertinya Hiragi merasa khawatir tentang pertarungan Sakura dan Togame ya. Namun Hiragi juga meyakini kalau Sakura itu kuat.
Dan di pertarungan awal ini Togame langsung mendominasi baik dalam segi mental ataupun gerakan. Sepertinya ini akan jadi pertarungan yang sengit ya buat Togame dan Sakura. Sesengit apa pertarungan mereka nanti kita ulas lagi di chapter selanjutnya. Oke, itu aja yang bisa kami sampaikan di kesempatan kali ini. Makasih buat yang udah nonton dan maaf atas segala kekurangan yang ada di channel ini. Semoga teman-teman mendapatkan keberlimpahan energi dan rezeki dan selalu diberikan kesehatan dan kemudahan di dalam setiap aktivitasnya. Dan oh ya, satu lagi buat yang belum subscribe silahkan untuk subscribe. Dan salam hormat dari kami, ucapkan bareng-bareng. Permios.